Aisyah tak mencari cinta, apalagi dari negeri sejauh Sudan. Namun takdir punya caranya sendiri untuk mempertemukan dua hati yang bahkan tak saling mengenal peta satu sama lain. Angin sore dari Teluk Bone berembus pelan, membawa aroma asin laut ke beranda rumah kayu itu. Aisyah duduk bersila, jemarinya sibuk melipat kain sutra khas Luwu yang baru saja dijemur. Rambutnya terikat rapi, wajahnya tenang, namun pikirannya sering melayang jauh, ke tempat-tempat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Aisyah adalah gadis Luwu sederhana. Hidupnya berjalan seperti kebanyakan perempuan di desanya. Membantu orang tua, mengajar mengaji anak-anak, dan sesekali mengikuti kegiatan kampus di Palopo. Ia tak pernah membayangkan bahwa hidupnya akan bersinggungan dengan dunia yang begitu jauh, melintasi benua dan budaya. Semua bermula dari sebuah pesan singkat di layar ponselnya. Pesan itu datang dari grup diskusi internasional tentang kemanusiaan dan pendidikan Islam. Aisyah sebenarnya hanya menjadi pembaca pasif. Namun suatu malam, ia memberanikan diri menanggapi sebuah topik tentang peran perempuan dalam pendidikan di daerah konflik. Balasan datang tak lama kemudian. Nama pengirimnya Yusuf Ahmed Sudan. Pesannya singkat, sopan, dan penuh rasa hormat. Yusuf mengapresiasi pandangan Aisyah, menanyakan kondisi pendidikan di daerahnya, lalu menutup dengan doa. Aisyah sempat ragu membalas. Ia tak terbiasa berbincang dengan pria asing, apalagi dari negeri yang hanya ia kenal lewat peta dan berita. Namun ada sesuatu dari caranya menulis, tenang, tidak berlebihan, dan penuh adab. Percakapan itu perlahan berkembang. Dari diskusi ilmiah menjadi pertukaran cerita kehidupan. Yusuf bercerita tentang Khartoum, tentang sungai Nil yang mengalir membelah kota, tentang masa kecilnya yang diwarnai perjuangan dan doa ibunya. Aisyah pun bercerita tentang Luwu, tentang sawah, laut, dan adat yang menjunjung tinggi kehormatan perempuan. Hari-hari berlalu. Mereka tak pernah bertukar janji, tak pernah pula mengucap kata cinta. Namun setiap pesan terasa seperti jendela kecil yang membuka dunia baru di hati masing-masing. Suatu malam Yusuf menulis sesuatu yang membuat Aisyah terdiam lama. Aisyah, aku tidak tahu bagaimana takdir bekerja, tapi aku ingin mengenalmu dengan cara yang Allah ridhai. Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menatap langit malam dari jendela kamarnya. Bintang bertaburan, seolah menjadi saksi awal dari kisah yang baru saja dimulai. Ia membalas dengan tangan gemetar, penuh kehati-hatian. Jika niat itu baik, mari kita jaga dengan cara yang baik pula. Aisyah tak tahu kemana arah kisah ini akan berujung. Yang ia tahu, sejak malam itu, hidupnya tak lagi sama. Di antara doa-doa panjangnya selepas salat, kini terselip satu nama dari negeri yang sangat jauh, Sudan. Dan tanpa disadari, cinta perlahan menemukan jalannya. Pagi di Luwu selalu datang dengan suara ayam dan desir angin dari persawahan. Namun pagi itu, Aisyah terbangun dengan perasaan berbeda. Ada getaran halus di dadanya, antara tenang dan gelisah. Pesan Yusuf semalam masih terngiang di benaknya, terutama kalimat tentang niat yang dijaga karena Allah. Sejak malam itu, komunikasi mereka berubah. Bukan menjadi lebih intens, justru lebih tertata. Yusuf mengusulkan batasan yang jelas. Tidak mengobrol larut, menghindari candaan berlebihan, dan fokus pada hal-hal yang membangun. Aisyah mengangguk setuju, meski ia tahu menjaga perasaan seringkali lebih sulit daripada menumbuhkannya. Hari-hari berlalu dengan ritme baru. Kadang mereka hanya bertukar kabar 2 atau 3 hari sekali. Yusuf sering menghilang karena kesibukan mengajar dan kegiatan sosial di negaranya. Saat pesan tak kunjung datang, Aisyah belajar menenangkan diri, menguatkan hati bahwa jarak adalah ujian, bukan penolakan. Suatu sore, Yusuf akhirnya mengirim pesan panjang. Ia bercerita tentang kondisi Sudan yang tak selalu stabil, tentang tanggung jawabnya sebagai anak sulung, dan tentang kegelisahannya memikirkan masa depan. Lalu ia menulis sesuatu yang membuat Aisyah membaca berulang kali. Aku tidak ingin menyentuh hatimu jika aku belum siap bertanggung jawab. Jika Allah izinkan, aku ingin melangkah dengan cara yang benar. Aisyah terdiam. Ia merasa dihargai, namun juga takut. Tak mudah bagi seorang gadis Luwu membayangkan hidup bersama pria dari negeri jauh dengan budaya, bahasa, dan kebiasaan yang berbeda.
Apalagi pandangan masyarakat desa seringkali tak ramah pada hal yang dianggap tidak biasa. Malam itu, Aisyah memberanikan diri bercerita pada ibunya. Ia tak menyebut detail berlebihan, hanya mengatakan ada seorang pria dari luar negeri yang ingin mengenalnya dengan serius. Ibunya terdiam lama, lalu berkata pelan, "Nak, jarak itu bukan hanya soal tempat, tapi kesiapan hati. Kalau niatnya baik, jangan tergesa. Libatkan Allah." Kata-kata itu menenangkan Aisyah. Beberapa hari kemudian, Yusuf mengusulkan langkah yang lebih serius. Ia ingin melibatkan pihak ketiga, seorang ustaz yang ia percaya, untuk menjadi perantara dan penasehat. Bukan lamaran, belum. Hanya memastikan arah agar tak melenceng. Aisyah menatap layar ponselnya lama. Hatinya berdebar, namun ada rasa aman yang mengalir. Ia menyadari, ini bukan kisah cinta biasa. Ini adalah dua jiwa yang sedang belajar menundukkan perasaan demi menjaga tujuan. Ia membalas dengan singkat namun mantap. "Jika itu jalan yang baik, aku siap." Di kejauhan, di bawah langit Sudan yang berbeda warna, Yusuf tersenyum penuh syukur. Ia tahu perjalanan ini akan panjang dan tak mudah. Tapi untuk pertama kalinya, jarak tak lagi terasa sebagai penghalang, melainkan jembatan yang sedang mereka bangun perlahan, dengan niat dan doa. Dan tanpa mereka sadari, ujian yang lebih besar telah menunggu di depan. Hujan turun pelan di luwu sore itu. Aisyah duduk di ruang tamu, memandangi tetesan air yang jatuh dari ujung atap seng. Di hadapannya, ibunya memegang ponsel, sementara ayahnya duduk diam dengan tangan terlipat di dada. Suasana terasa berat, seolah setiap napas harus ditakar. Hari itu Aisyah akhirnya menyampaikan semuanya, tentang Yusuf, tentang niatnya, tentang keinginan untuk melangkah dengan cara yang diridai Allah. Ayahnya menarik napas panjang. "Anakku," katanya pelan namun tegas, "bukan soal dia dari mana, tapi bagaimana kita mengenal keluarganya, latar belakangnya, dan masa depannya. Pernikahan bukan hanya soal perasaan." Aisyah mengangguk. Ia sudah menduga ini tidak akan mudah. Sementara itu, di Sudan, Yusuf menghadapi kegelisahan yang sama. Ia mengumpulkan keberanian untuk berbicara pada ibunya, seorang perempuan tangguh yang telah membesarkannya di tengah keterbatasan. Sang ibu mendengarkan dengan wajah serius, lalu bertanya, "Apakah dia wanita yang menjaga agamanya?" "Insya Allah, Umi," jawab Yusuf mantap. Ibunya tak langsung memberi restu, namun meminta waktu untuk sholat istikharah. Yusuf tahu, diam itu bukan penolakan, melainkan kehati-hatian. Beberapa minggu kemudian, langkah nyata mulai diambil. Ustaz perantara yang ditunjuk Yusuf akhirnya menghubungi keluarga Aisyah melalui kenalan di Makassar. Percakapan awal berlangsung canggung, penuh pertanyaan, dan diselimuti rasa waspada. Perbedaan bahasa, budaya, dan jarak membuat segalanya terasa rumit. Kabar tentang niat Aisyah mulai beredar di desa. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. "Jauh sekali, nanti ditinggal," bisik sebagian orang. Aisyah memilih diam. Ia belajar bahwa tidak semua kegelisahan orang lain perlu dijawab dengan kata-kata. Malam-malam Aisyah kini dipenuhi doa panjang. Ia sering menangis diam-diam, bukan karena ragu, tapi karena takut tak kuat menghadapi ujian. Dalam sujudnya, ia memohon, "Jika ini baik, dekatkanlah. Jika tidak, lapangkan hatiku untuk melepaskan." Suatu malam pesan dari Yusuf datang dengan nada yang berbeda. "Aisyah, keluargaku meminta aku datang langsung ke Indonesia jika ingin melanjutkan niat ini. Aku sedang mengusahakannya." Jantung Aisyah berdegup keras. Datang langsung berarti keseriusan, tapi juga risiko besar. Biaya, izin, dan kemungkinan penolakan. Ia merasa haru sekaligus takut. Ia membalas, "Aku tidak ingin memberatkanmu. Jika Allah mudahkan, aku percaya." Hari-hari berikutnya terasa panjang. Hingga suatu sore ayah Aisyah memanggilnya. "Ayah tidak melarang," katanya perlahan. "Tapi ayah ingin melihat bukti tanggung jawabnya. Jika dia berani datang, kita akan bicara sebagai keluarga." Air mata Aisyah jatuh. Bukan karena semua telah selesai, tapi karena pintu harapan akhirnya terbuka. Di dua benua yang berbeda, Aisyah dan Yusuf sama-sama menatap langit malam. Mereka tak saling menggenggam tangan, namun doa mereka bertemu di tempat yang sama, memohon agar takdir berpihak pada niat yang diperjuangkan dengan kesabaran.
Bandara menjadi saksi langkah terberat dalam hidup Yusuf. Di tangannya, sebuah koper sederhana. Isinya bukan hanya pakaian, tapi juga harapan, keberanian, dan doa panjang yang tak pernah putus sejak niat itu ia tanamkan. Ibunya memeluknya erat sebelum berpisah. Tak banyak pesan, hanya satu kalimat yang terus terngiang di telinganya. Jaga niatmu, Allah yang akan menjagamu. Perjalanan panjang lintas benua itu melelahkan. Dari Khartoum menuju Jakarta, lalu berlanjut ke Makassar. Setiap kali pesawat mendarat, Yusuf menghela napas panjang, seolah semakin dekat dengan takdir yang akan menentukan masa depannya. Ia sadar, langkah ini bisa berujung bahagia, atau justru menjadi pelajaran tentang keikhlasan menerima ketentuan Allah. Sementara itu di Luwu, Aisyah diliputi kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia membantu ibunya membersihkan rumah, menata ruang tamu, dan menyiapkan jamuan sederhana. Setiap sudut rumah terasa berbeda, seolah sedang menanti sesuatu yang besar. Kabar kedatangan Yusuf membuat keluarga besar berkumpul. Ada yang penasaran, ada yang ragu, ada pula yang terang-terangan mempertanyakan keputusan Aisyah. Ia memilih tenang. Dalam hatinya, ia telah menyerahkan segalanya pada Allah. Hari yang dinanti pun tiba. Yusuf datang bersama perantara dan seorang teman yang membantu menerjemahkan. Wajahnya terlihat lelah, namun sorot matanya penuh keteguhan. Saat pertama kali menginjakkan kaki di rumah Aisyah, ia menundukkan kepala, mencium tangan ayah dan ibunya dengan penuh hormat. Gestur sederhana itu membuat suasana yang semula tegang perlahan mencair. Pembicaraan berlangsung lama. Ayah Aisyah mengajukan banyak pertanyaan tentang pekerjaan, rencana tinggal, tanggung jawab, hingga kesiapan menghadapi perbedaan budaya. Yusuf menjawab satu persatu dengan jujur, tanpa janji berlebihan. Aku tidak menjanjikan kemewahan, katanya tenang, tapi aku berjanji menjaga putri bapak dengan iman dan tanggung jawab. Kata-kata itu membuat ruangan hening. Aisyah menunduk, menahan air mata, namun ujian belum selesai. Salah seorang kerabat mempertanyakan masa depan Aisyah jika harus tinggal jauh dari keluarga. Pertanyaan itu menusuk, bahkan membuat Aisyah sendiri ragu sejenak. Yusuf terdiam, lalu berkata, pelan, aku tidak akan memisahkan dia dari keluarganya. Kami akan bermusyawarah. Pernikahan bukan penjara. Malam itu ditutup dengan sholat berjamaah dan doa bersama. Tak ada keputusan final, namun ayah Aisyah menyampaikan satu kalimat yang membuat hati mereka bergetar. Kita lanjutkan dengan istikharah. Jika Allah mudahkan, kita bicarakan lamaran. Yusuf keluar rumah dengan langkah ringan meski kepastian belum di tangan. Aisyah menatap punggungnya dari balik jendela, menyadari betapa besar keberanian yang telah dipertaruhkan pria itu. Di bawah langit Luwu yang sunyi, dua hati kembali berserah. Mereka tahu, episode terakhir akan menjadi penentu. Apakah perjuangan ini akan bermuara pada ikatan suci, atau hanya menjadi kisah tentang cinta yang diuji hingga batasnya. Pagi itu, Luwu diselimuti cahaya lembut. Langit biru tampak lebih bersih dari biasanya, seakan ikut merestui hari yang telah lama dinanti. Di rumah kayu yang kini dipenuhi sanak keluarga, Aisyah duduk diam di kamar, mengenakan baju bodo berwarna gading dengan sentuhan emas. Tangannya bergetar halus, bukan karena takut, melainkan haru. Semalam ayahnya masuk ke kamar dan berkata singkat namun tegas. Ayah sudah istikharah. Jika kamu yakin, ayah ridai. Kalimat itu mengalirkan air mata yang tak terbendung. Semua lelah, cemas, dan ragu akhirnya menemukan muaranya. Di ruang tamu, Yusuf duduk bersila, mengenakan pakaian yang sederhana namun rapi. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdegup keras. Di sisinya duduk wali, saksi, dan tokoh agama. Ia teringat perjalanan panjang dari Sudan, doa ibunya, serta setiap malam ia menahan rindu demi menjaga niat. Akad nikah berlangsung khidmat. Dengan satu tarikan napas panjang, Yusuf mengucapkan ijab kabul dengan lancar dan tegas. Suaranya bergetar di awal, lalu mantap di akhir. Sejenak ruangan sunyi sebelum saksi menyatakan, sah, tangis haru pecah. Aisyah menutup wajahnya, bahunya bergetar. Ia kini bukan lagi gadis yang hanya memendam doa, melainkan seorang istri yang dipertemukan Allah dengan takdirnya dari benua lain. Setelah akad, Yusuf menghampiri Aisyah. Ia menunduk,
membisikkan doa singkat, semoga Allah menjadikan kita pasangan yang saling menuntun ke surga. Aisyah mengangguk, air matanya jatuh tanpa suara. Pernikahan itu tak megah. Tak ada pesta besar atau kemewahan berlebihan, namun kehangatan terasa begitu nyata. Budaya Luwu dan Sudan berpadu sederhana, dalam doa, senyum, dan rasa syukur. Beberapa hari kemudian, Yusuf bersiap kembali ke Sudan untuk menuntaskan urusan pekerjaan dan administrasi. Perpisahan itu berat, namun kali ini berbeda. Mereka berpisah bukan sebagai dua insan yang menunggu kepastian, melainkan sebagai suami istri yang diikat janji. "Aku akan menjemputmu kembali," kata Yusuf. "Aku menunggumu dengan doa," jawab Aisyah. Di beranda rumah, Aisyah menatap langit sore yang perlahan memerah. Ia tersenyum kecil. Perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Ia tahu, pernikahan lintas benua bukan akhir ujian, melainkan awal dari banyak pelajaran tentang sabar, percaya, dan saling memahami. Cinta mereka bukan tentang jarak yang dipersingkat, tapi tentang iman yang dipanjangkan. Dan di antara dua benua, dua budaya, dan dua bahasa, Allah telah menuliskan satu kisah, bahwa jika niat dijaga, jarak akan tunduk pada takdir. Tamat.